Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kita kembali berjumpa dalam dialog Kepri Gemilang bersama saya Oki Andri. Dialog ini kami dedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang, gemilang, serta terbilang, dan juga bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan TVRI kembali mengingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi interaksi dan mobilitas, serta mendukung program vaksinasi untuk kekebalan komunal dan juga herd immunity. Baiklah pemirsa, dalam dialog Kepri Gemilang kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik dan menginspirasi bagi kita semua, pemirsa TVRI dimanapun itu berada, dan khususnya anak-anak muda yang saat ini tengah mencari identitas diri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kaya akan seni dan juga budaya, serta prestasi dalam bidang olahraganya. Dan untuk itu, kita akan membahas mengenai tema, yaitu pembinaan prestasi tarung derajat di Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk membahas tema kali ini, kita telah kehadiran narasumber yang luar biasa, dan langsung saja saya menyapa. Kali ini kita sudah bersama dengan Kang Zeki MB. Box. Baik. Dan juga kita tidak hanya bersama dengan Kang Zeki, tapi kita sudah bersama dengan atlet dari tarung derajat Provinsi Kepulauan Riau, ada Lukman Hakim. Box. Baik. Nah, untuk kita memulai dialog Kepri Gemilang kali ini, aba-aba dari saya, nanti supaya pemirsa di rumah juga ikut merasakan animo semangatnya, ketika saya sampaikan salam olahraga, kita akan sama-sama mengatakan box tarung derajat. Siap. Baik. Siap. Salam olahraga. Box tarung derajat. Wah, itu dia. Terima kasih untuk narasumber kita yang telah hadir di studio LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Nah, ini langsung saja nih, saya akan sedikit untuk membahas mengenai tema nih, Kang Zek sebagai seorang pelatih ya dari tarung derajat sendiri, pembinaan prestasi tarung derajat di Provinsi Kepri. Kang Zek, bagaimana Kang Zek untuk membina generasi muda agar supaya mereka ini bisa untuk memunculkan prestasi dalam bidang olahraga khususnya di tarung derajat ini? Silakan Kang Zek. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya, salam olahraga tarung derajat box. Tarung derajat di Kepri ini berdiri sudah lumayan lama. Wah. Dari tahun 97 di Tanjung Pinang. Yeah. Sedangkan saya angkatan pertama Kota Batam tahun 99. Jadi saya menekuni bela diri tarung derajat ini sudah sekitar 23 tahun. Wow, luar biasa lama Kang ya. 23 tahun. Jadi banyak saya mengikuti juga dari SMA waktu SMA termasuk muda, terus saya berprestasi juga dan sampai sekarang saya menjadi pelatih kepala tarung derajat Provinsi Kepri. Wah, luar biasa. Untuk tarung derajat di Kepri ini sudah menyebar di 7 kabupaten kota, yaitu Batam, Tanjung Pinang, Lingga, Natuna, Anambas, Bintan, dan 7 ya, pas 7. Iya, 2 kota 5 kabupaten ya, Kang ya. 5 kabupaten. Jadi udah merata, alhamdulillah kegiatan ini diminati oleh muda-mudi kita, khususnya ya dari SD sampai SMA. Alhamdulillah salah satu binaan kita, ini salah satu atlet PPLP Provinsi Kepri, Lukman, yang berhasil kemarin di PON Papua. Wah, luar biasa pengalamannya ya Kang ya. Berarti selama 23 tahun Kang Zek ini berkarya dan juga membina para atlet di tarung derajat khususnya. Ini apa aja yang udah Kang Zek lewati mungkin dalam suka ataupun duka yang telah dilalui sejak 23 tahun lalu? Kalau 23 tahun saya belum melatih. Maksudnya saya mulai melatih itu tahun 2002. 2002. Tingkatan pelatih ini ada tingkatan pelatih satlat, satuan latihan namanya. Jadi itu seperti klub-klub di setiap kabupaten kota. Saya melatih dari situ, terus jadi atlet juga berprestasi. Alhamdulillah kemarin prestasi tertinggi saya juara 2 perak, Piala Presiden kedua. Presiden pertama saya dapat perunggu, Piala Presiden kedua saya perak. Wah, berarti sebelum Kang Zek menjadi seorang pelatih atau Kang sebutannya dalam boxer ya Mas, yang Kang ya. Nah, ini berawal dari menjadi atlet dulu. Atlet dulu. Wah, atlet pada tahun berapa tadi Kang? Saya mulai
mengikuti kejuaraan itu tingkat daerah tahun 2000 di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang, tepatnya di Lanudal. Tahun 2000 tingkat daerah itu seleksi untuk kejuaraan wilayah se-Sumatera. Wah, dan sampai akhirnya sekarang ini Kang berdiri sebagai seorang pelatih untuk membina adik-adik lagi. Seperti itu. Nah, ini saya akan beralih ke Lukman Hakim sebagai atlet saat ini dan juga sudah merambah menjadi pelatih juga ya. Nah, ini Lukman kan terbilang masih muda nih umurnya. Usianya sekarang berapa? Saya 19 tahun. 19 tahun, tetapi sudah menjadi atlet tarung derajat, ini luar biasa. Nah, Lukman boleh diceritakan sedikit mengenai pengalamannya, mengapa Lukman memilih untuk menjadi atlet dari tarung derajat? Karena yang kita ketahui banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang mereka ingin menjadi soccer, terus menjadi pemain bulu tangkis, atau juga pemain voli. Kenapa Lukman memilih untuk bertarung di tarung derajat? Silakan kepada pemirsa kita, TVRI. Ya, terima kasih. Box. Ya, saya pertama masuk tarung derajat dari kelas 5 SD, Bang. Wow, 5 SD ya? Itu ngikut kawan, teman. Ya, jadi ikut teman latihan. Jadi ada seleksi PPLP dan atlet Popnas di situ. Dan saya mengikuti seleksi. Alhamdulillah saya lolos di seleksi Popnas dan PPLP. Jadi di situ pelatih saya guru saya Kang Zeki. Wah. Ya. Lalu? Sama di PPLP udah 6 tahun. Saya latihan di PPLP. Lalu pengalaman saya di Popnas pertama saya bertanding di Jawa Tengah, Semarang. Wow. Jadi saya di situ melawan Kalimantan Barat, kalah pertama, Bang. Gagal saya di situ. Babak penyisihan langsung kalah. Sudah itu saya mengikuti kejuaraan antar wilayah se-Sumatera. Dan di situ prestasi pertama saya mendapatkan medali emas, Bang. Wah, langsung medali emas. Ya. Itu di tahun berapa? Di tahun 2017. 2017. Berarti usianya masih sekitar 16 tahun. 16 tahun ya? Iya, Bang. Wah, 16 tahun sudah ikut di Kejurwil, se-Sumatera. Wah, kalah dari pekan olahraga provinsi, tetapi malah juara di Kejurwil. Lalu apa lagi nih yang bisa diceritakan? Jadi di situ sesudah Kejurwil saya mengikuti kejuaraan daerah seperti Poprov, Kejurda, dan alhamdulillah di situ saya mendapatkan medali emas terus. Wah, seperti sekarang ini medali apa yang dibawa ke sini kayaknya spesial ini karena saya baru aja kemarin pada akhir tahun lalu di bulan Oktober ini menyaksikan beberapa cabang olahraga dari PON ke-20 yang dilaksanakan di Papua. Nah, ini bisa dijelaskan nggak sedikit, ceritakan sedikit mengenai medali yang ada di depan kita? Boleh. Lukman, boleh dipegang juga nggak apa-apa? Ya, medali. Ini medali PON kemarin di Papua. Dan inilah hasil kerja keras saya selama 6 tahun dilatih sama guru saya, Zeki. Itu bagaimana perasaannya ketika Lukman dipilih untuk mewakili Indonesia berarti kan ya? Provinsi Kepulauan Riau, terus menuju ke Papua, itu bagaimana perasaannya? Ya, saya waktu itu seleksi prapon, saya tidak menyangka juga, Bang, karena bisa lolos di PON itu. Udah senang hati saya lolos di PON. Lalu saya latihan TC selama setahun lebih. Berangkat ke PON dan mendapatkan hasil medali perak ini, nggak menyangka, Bang, saya. Wah, itu waktu pertama kali ketika datang ke Papua ini kan dengan kultur budaya yang berbeda juga. Bagaimana untuk menyesuaikan diri selama ketika pertama kali datang di sana, adaptasi ketika bertarung juga itu bagaimana, Lukman? Ya, pertama tarung sih udah nggak gini lagi, Bang, nggak gugup gitu. Udah biasa kan, udah banyak pengalaman jam terbang. Wah, pertama itu melawan siapa waktu pertama di PON? Di PON. Oh, melawan Kaltim, Bang. Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur skornya berarti dia kalau boxer gini pakai skor atau gimana? Pakai skor, Bang. Nah, itu berapa skornya? Skor saya 2-1. 2-1 melawan Kalimantan Timur. Dan membawa Lukman untuk masuk ke babak semifinal, Bang. Semifinal. Oke, Bang. Nah, ketika di semifinal melawan siapa lagi? Semifinal saya melawan Sumatera Barat. Iya. Wah, ini cabang olahraga dari boxer sendiri atau tarung derajat, ini usianya sama? Beda. Bahkan bisa melawan yang lebih senior gitu ya. Wah, ketika di semifinal melawan tadi Sumatera Barat.
meraih skor berapa? 2-1 Bang. 2-1 lagi. Berarti angka keberuntungan Lukman angka 2 ya. Nah, uniknya ceritanya. Gimana tuh Bang Zack? Boleh ditambahkan? Di Prapon, alhamdulillah dia dapat perak juga. Dapat perak juga. Dan dikalahkan oleh Sumbar. Wah. Dan di PON dia balas mengalahkan Sumbar. Dan kebetulan yang dikalahkan itu juara PON 2 kali. Juara PON 2 kali bisa dikalahkan oleh Lukman yang baru saja bertarung di PON pertama kali. Wah, ini sejarah juga bagi Provinsi Kepulauan Riau ya untuk mendapatkan medali. Medali perak ini berarti medali keberapa untuk Provinsi Kepri dalam cabang tarung derajat? Untuk PON ini medali kedua. Medali kedua. Awal waktu kita mengikuti PON 2008 di Kaltim, pada saat itu kebetulan saya juga atlet, tapi saya kalah waktu itu kan. Jadi itu kita kelas bebas atas nama PB Ridwan itu mendapat medali perak. Terus di kelas 6164 ada namanya Seri Davizan itu dapat perunggu. Nah ini kalau PON ini sendiri, kalau dulu waktu 2008 kita ada 4 atlet. Nah, sekarang ini di Papua cuman 1 atlet, alhamdulillah pulangnya juga dapat medali. Wah, luar biasa ini. Tapi perjalanannya memang pertarungan Sumbar sama Kepri itu sengit. Jadi pas setelah selesai semifinal habis masuk ke final itu Lukman cedera. Kaki kirinya memar bengkak, istilah kita tuh kesleo. Itu karena jadi berarti dislokasi pada saat bertarung berarti. Nah, jadi saya yakin saya mempersiapkan Lukman sendiri, saya yakin dia dapat medali emas. Tapi kalau dia bisa mengalahkan Sumbar kan, juara PON 2 kali. Jadi saya yakin nanti final pasti juara gitu. Cuman karena mungkin ya rezeki tadi kan, pertarungan sengit antara di semifinal tadi mau menyebabkannya jadi kurang maksimal di finalnya. Pas berhadapan dengan Bali. Jadi Lukman ini pada saat meraih medali perak itu sudah masuk di tahap final. Final. Iya, di final. Final itu melawan siapa? Bali. Dan Lukman dapat posisi nomor 2. Nomor 3-nya siapa? Nomor 3 Sumbar sama Jatim. Jadi proses PON ini sendiri dia melalui BK PON. Jadi dari 26 provinsi yang bertanding di Praponnya tadi terseleksi lah 6 provinsi yang mewakili PON. Jadi memang orang-orang yang spesial ataupun juara-juara di kelasnya mewakili provinsi yang akan bertanding di PON. Jadi udah terseleksi duluan misalnya gitu. Jadi persiapan alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih khususnya untuk masyarakat Kepri sendiri yang telah mendoakan dan membantu memfasilitasi melalui KONI sehingga kita bisa berangkat ke daerah yang jauh di sana, gitu kan? Betul. Jadi ya kita berterima kasih sama seluruh masyarakat Kepri. Nah, ini Bang Zack, saya ingin bertanya sedikit. Mengapa Kang Zack memilih Lukman yang terbilang masih pemula kalau dibanding dengan senior yang lain? Atau Lukman ini adalah yang paling senior di tarung derajat Provinsi Kepri? Jadi begini, sebelum kita terjun ke tingkat nasional, kita mengadakan pertandingan tingkat daerah, yaitu Porprov dan Kejurda. Dan Porprov dan Kejurda ini adalah Lukman berhasil mewakili di kelasnya, kelas 55, 58. Jadi bukan hanya itu saja. Saya kan istilah kalau di Kepri ini jangan ngabisin beras lah ceritanya. Berangkat jangan ngabisin beras. Jadi dibawa kalah gitu kan. Jadi intinya dari seleksi tadi sudah berhasil lah dapat nomor-nomor yang juara-juaranya. Kita seleksi lagi dengan cara volume VO2 max-nya. Jadi kalau misalnya dari segi fisik dan stamina-nya itu mendukung, itu layak dibawa. Tapi kalau misalnya tidak, ya terpaksa meskipun dia juara, ya tidak dibawa. Wah, jadi Lukman ini memenuhi kualifikasi untuk dalam seleksi tadi ya, untuk memilih atlet PON nasional seperti itu ya. Jadi tingkat pelajar otomatis istilahnya di tingkat Kejurda ini kita kan punya PPLP, Pusat Pembinaan Latihan Pelajar. Nah,
Yang ini yang notabene istilahnya mereka mewakili setiap kabupatennya di Provinsi Kepri ini. Jadi ini diturunkan masing-masing mereka mewakili kabupatennya ataupun kotanya. Jadi ketika diturunkan di event Porda ataupun event Porprov, mereka juara. Jadi ini kalau pembinaan ini kan setiap hari, pagi sore. Alhamdulillah setelah mereka memang meskipun lawannya senior usianya 20 ke atas ya kan 25 ke atas, mereka usia belasan tahun, mereka juaranya. Wah, tetap bisa untuk bersaing seperti itu ya, Kang ya, walaupun terbilang masih junior dalam usianya, tetapi kalau untuk masalah seperti apa tuh kayak apa ya ini istilahnya kalau di tarung derajat ini, keahlian atau apa ini tingkat prestasi itu disebutnya sebagai apa? Tingkat prestasi di tarung derajat ini ya perolehan medali. Perolehan medali. Jadi setiap atlet itu memang harus dibina dari segi keilmuan tarung derajat. Ya pastinya fisiknya juga harus mumpuni kalau mau diturunkan di event nasional. Wah, kalau untuk atlet sendiri yang di bawah dari naungan Kang Zek, ini ada berapa jumlah atlet yang sekarang jadi perhatian dari Kang Zek sendiri, Kang? Jadi kalau yang pembinaan ini kan dulu sebelumnya PPLP, yang memang di bawah saya betul. Terus berapa saklat. Jadi kalau di bawah naungan saya ini, jadi kalau misalnya udah kita ngadakan kejuaraan tingkat daerah, nah atlet-atlet tadilah yang mewakili dari kabupaten tadi juara-juara tersebut yang di bawah naungan saya. Jadi mereka lah nanti yang berangkat ke event nasional. Nanti insya Allah bulan 10 kita ada Porprov yang nanti diadakan di Bintan, Kabupaten Bintan. Terus bulan 11 rencananya ada Pomnas. Pomnas yang diadakan di Sumbar. Nah, nanti atlet-atlet yang ini hasil dari Porprov tadi ataupun penyeleksian sebelum Porprov untuk mewakili Pomnas juga. Wah, seperti itu. Nah, kalau untuk Kang Zek sendiri ini berarti berada di bawah naungan dinas apa ini, Kang? Alhamdulillah saya dari tarung derajat. Pegawai ASN juga. Jadi saya sekarang ini kerja yang dibayar gitu. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Jadi saya di Dispora Provinsi Kepulauan Riau sebagai pelatih atlet berprestasi. Saya masuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga itu tahun 2010. Dari tadi penyeleksian pelatih dan atlet berprestasi sampai sekarang. Jadi alhamdulillah yang tadinya yang tadinya hanya untuk latihan untuk melindungi diri. Jadi ceritanya begini, Mas. Gimana tuh? Saya tuh ikut bela diri cuman karena saya nakal dulunya. Suka kelahi. Jadi kalau saya ikut bela diri itu mengurangi pukulan. Jadi kalau misalnya dipukulnya kena 10 kali jadi 3 gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya ikut tarung derajat, saya nggak pernah kelahi, nggak pernah berantem lagi. Karena sudah sehari-harinya kelahi ya. Jadi di sini dibentuk dengan filosofi dan moto tarung derajat. Kan? Ya jadikanlah dirimu oleh dirimu sendiri. Terus aku belajar bela diri tarung derajat bukan untuk ditaklukkan orang lain, tapi untuk menaklukkan diri sendiri. Jadi disitulah kita timbul rasa rendah hati, menyayangi sesama, membantu semua adik-adik ataupun apa istilahnya jalannya salah, ayo mari bergabung sama kita latihan sama kita. Wah, ini sangat menarik sekali obrolannya Kang Zek dan juga Kang Lukman. Tapi nanti kita akan kembali, dan untuk pemirsa yang sedang menyaksikan Dialog Kepri Gemilang sore ini jangan kemana-mana, karena kita masih akan kembali lagi untuk membahas mengenai tema yaitu pembinaan prestasi tarung derajat di Provinsi Kepri seusai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Kepri Gemilang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Kepri Gemilang.
Dan kita juga masih bersama dengan Kang Zack dan juga Kang Lukman. Nah, ini untuk menyemangati para pemirsa di luar sana yang sedang menyaksikan, kita kembali untuk salam olahraga nih, Kang. Salam olahraga tarung derajat. Bos. Wah, luar biasa, Kang. Kita melanjutkan kembali obrolan kita yang sempat terputus di segmen sebelumnya tadi. Nah, ini kan kita tadi membahas mengenai pembinaan daripada atlet tarung derajat itu sendiri, Kang Zack. Boleh diceritakan sedikit, Kang, mengenai pembinaan atlet ini ketika pertama kali atlet yang baru pemula, mereka ingin menjadi seorang atlet di salah satu cabang olahraga, contohnya tarung derajat, itu pergi kemana kah si atlet ini, Kang? Jadi pembinaan kita itu dibina melalui satuan latihan yang disingkat Satlat. Jadi masing-masing tingkat Satlat ini untuk Provinsi Kepri ini banyak. Khususnya Tanjung Pinang ini ada 13 Satlat. Di Batam itu ada sekitar 25 satuan latihan. Di Anambas itu ada 3 satuan latihan. Di Karimun ada 3 satuan latihan. Di Lingga karena baru satu satuan latihan. Di Bintan ada 3 satuan latihan. Jadi masing-masing anak muda-mudi ataupun orang tua ingin mendaftarkan anaknya latihan tarung derajat, silahkan datang ke satuan latihan tersebut. Jadi pembinaan itu dari situ. Jadi nanti ketika si atlet tadi dilihat dari potensinya ada menjadi atlet, mungkin nanti dari pelatih Satlat tadi merekomendasi. Jadi nanti ada kejuaraan tingkat satuan latihan ataupun ke tingkat kejuaraan kabupaten kota. Nah, di situ nanti seleksi nanti perwakilan dari atlet-atlet tersebut untuk mewakili di kejuaraan tingkat provinsi. Wah, itu dia. Kalau dulu itu ada pusat pelatihan atlet ini, PPLP itu seperti apa, Kang? Jadi itu program dari Dispora. Alhamdulillah itu dari 2017 sampai kemarin 2021. Dan ya mungkin karena posisi COVID ini sehingga anggaran mungkin berkurang sehingga PPLP ini sangat sayang sekali dibubarkan pemerintah Provinsi Kepri. Padahal hasil dari PON 2021 kemarin atlet-atlet yang meraih medali itu adalah atlet binaan dari Dispora Kepri, Provinsi Kepri melalui PPLP. Itu mantan atlet PPLP dan atlet PPLP sendiri. Sangat sayang sekali. Jadi untuk saat sekarang ini atlet yang berada di PPLP itu mereka tidak dibina lagi atau bagaimana, Kang Zack? Jadi tetap dibina, dikembalikan ke tempat satuan-satuan latihannya tadi di masing-masing kabupaten kota yang kita rekrut ya. Nah, nanti mewakili kabupaten kotanya di event Porprov nanti. Tapi PPLP ini sendiri sebenarnya sangat membantu sekali karena atlet yang di dalamnya tersebut selain berprestasi, bukan istilahnya di situ dari keluarga-keluarga yang kurang mampu, yatim dan lain-lain. Kang Zack, ini kita sedang menyaksikan juga dari tampilan yang ada di layar ini mengenai apa ini, Kang Zack? Boleh diceritakan sedikit? Ini pertandingan Lukman di Papua kemarin PON. Oh, ini pada saat PON tahun 2021 bulan Oktober ya, Kang ya? Wah, ini melawan siapa ini? Ini Lukman hitam mana? Hitam. Nah, hitam melawan Kaltim sepertinya. Melawan Kalimantan Timur. Di babak penyisihan awal PON. Di babak penyisihan awal PON ya. Oke, Lukman, boleh diceritakan sedikit Lukman tentang pertandingan yang sedang berlangsung? Ya, di sini saya di warna hitam. Oh, yang Lukman warna hitam ya? Ya. Baik. Di sini saya melawan Kaltim. Ya, alhamdulillah saya menang. Saya senang sekali. Pada saat itu seperti apa Lukman ini perasaannya atau juga posisinya pada saat itu tuh bagaimana, apa yang dipikirkan oleh Lukman ketika melawan Kaltim? Oh, saya fokus kepada lawan. Nggak memikirkan apa, karena saat saya memikirkan sesuatu itu adalah beban bagi saya. Jadi tetap fokus. Jadi pada saat ini adalah pertandingan melawan dengan Kalimantan Timur. Pada saat semifinal ya? Semifinal dan kalah 2-1, menang 2-1. Ini saya melawan Sumbar nih. Ini dengan melawan Sumbar ya? Ini? Semifinal. Ini semifinal melawan Sumatera Barat. 2-1 juga? 2-1 juga. Nah, pada saat ini, itu seperti apa persiapannya, Lukman? Persiapan saya waktu itu, saya berlatih sendiri. Jadi dilatih sama Kang Muhyiddin dan guru saya, Kang Jeki. Pelatih saya ada 2. Oh, pelatihnya ada 2? Ya.
Situ setahun lebih saya latihan. Lalu saya berangkat, saya sudah bersiap, sudah matang latihan itu. Sudah matang kali, jadi saya sudah yakin dapat medali. Wah, seperti itu ya. Dan untuk menjadi seorang atlet dari tarung derajat, tipsnya Lukman untuk para pemula di luar sana yang ingin menjadi seperti Lukman juga. Ya, tipsnya intinya kita tetap semangat, jangan putus asa, tetaplah berlatih dan kerja keras. Baik. Dan satu lagi doa. Doa. Puasa. Dan pasti restu dari kedua orang tua. Ya, restu kedua orang tua. Iya. Pada saat ini uniknya apa Lukman pada pertandingan PON 2021 di Papua? Ya, uniknya saat saya melawan Kaltim. Kenapa saya itu? merasa sangat enteng, sangat senang sekali. Kenapa begitu? Karena di situ saya pertama ditanya oleh pelatih saya, guru, Man, tadi kamu mau lawan siapa ini? Pertama, dia kan diundi. Iya, diundi. Ya, jadi saya bilang lawan Kaltim, Kang. Iya. Lawan Kaltim. Jadi sekali pelatih ngambil undian, dapat Kaltim rupanya. Wah, kenapa alasannya Lukman ini berarti semesta mendukung ini perasaan Lukman. Bagaimana ketika dicabut undi? Wah, ternyata keluar seperti yang Lukman harapkan. Itu kenapa? Kenapa ingin melawan Kaltim? Karena saya di Prapon babak ini kualifikasi, saya pernah melawan Kaltim. Jadi saya udah tahu teknik-tekniknya bagaimana. Ya. Jadi sudah mempelajari tekniknya, dan ketika pada saat eksekusi di pertandingan itu langsung diterapkan, dan ternyata menang 2-1. Nah, itu dia luar biasa Lukman. Kenapa Lukman memilih untuk menjadi seorang atlet tarung derajat? Karena banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang ingin menjadi seperti profesi yang lain gitu. Kenapa Lukman memilih untuk terjun dalam dunia atlet? Ya, karena saya waktu itu pernah nonton video tinju di YouTube kan. Jadi saya termotivasi dengan seperti tinju dunia, Mike Tyson, lagi Muhammad Ali, Manny Pacquiao. Ya, di situ saya ingin seperti mereka. Awalnya saya menyontek latihan mereka kayak mana gitu. Lalu pada saat Lukman melihat petinju kelas dunia melakukan sparring di dalam ring, itu Lukman melampiaskan ke siapa pada saat itu? Ya, di situ. Coba diceritakan, pasti ada pengalaman uniknya. Boleh. Apa Mas ya? Waktu Lukman melihat melihat sparring petinju dunia kayak Mike Tyson tadi, Muhammad Ali dan lain sebagainya, itu kenapa membuat Lukman terinspirasi, dan bagaimana Lukman untuk membuat Lukman ini ternyata bisa menjadi seorang atlet tarung derajat gitu? Ya, karena hobi saya pun kelahi. Jadi saya suka itulah bela diri ya. Jadi daripada kita kelahi yang sembarangan, lebih baik kita kelahi di ring tinju. Wah, ada hasilnya. Dan ada hasilnya. Dan itu malah membanggakan negara Indonesia. Betul sekali. Bagaimana dengan orang tua Lukman? Apakah orang tua mendukung untuk Lukman terjun dalam dunia atlet tarung derajat? Ya, pertama untuk orang tua tidak tahu pertama saya disekolahkan di Tanjung Pinang. Jadi kaget dia melihat saya kan menjadi atlet gitu. Itulah, orang tua pun menyetujui saya. Dan akhirnya setelah melihat prestasi dari Lukman sendiri prestasi Lukman sejauh ini yang paling tinggi itu di tingkat apa? Tingkat nasional, PON 2021 lalu. Luar biasa, Lukman ini adalah anak muda yang menginspirasi sekali pemirsa. Dan kita kembali lagi ke pelatihnya, Kang Zek. Kang Zek, ketika pertama kali Lukman datang untuk belajar ke Kang Zek sendiri, itu bagaimana Kang Zek melihat potensi yang luar biasa dari seorang Lukman Hakim untuk menjadi atlet dari PON? Saya merekrut Lukman ini ke Tarempak. Pulau Anambas sana. Dia Anambas. Jadi saya jalan keliling se-Kepri, jadi untuk mencari atlet. Jadi saya ngadakan seleksi olahraga biasa, antara ini kayak lari, push up dan lain-lain. Dan salah satunya si Lukman ini yang istilahnya memenuhi standarisasi yang saya letakkan. Seperti itu ya. Jadi
orang tuanya nggak tahu bahwasanya Lukman ini saya tarik jadi atlet PPLP. Dikira nanti udah dia dibawa ke Tanjung Pinang, itu pulang lagi. Rupanya di sekolah di sini, lanjutkan sekolah sini, nginep di sini sampai tamat sekolah SMA. Jadi atlet PPLP. Seperti itulah. Jadi seperti itu. Pertama kali Kang Zek ini sendiri berkeliling Provinsi Kepri untuk mencari bibit daripada atlet. Jadi mencari bibit dalam arti begini, selain ada kemauannya, saya juga mencari istilahnya dari keluarga-keluarga yang istilahnya yang saya tadi bilang kurang mampu, yatim dan lain-lain seperti itu. Kan kalau yang punya seperti itu kan niatnya itu untuk membantu orang tua, meringankan beban orang tua itu tinggi. Jadi dari seperti itu. Luar biasa nih Kang Zek ya. Nah Kang Zek, bagaimana Kang Zek harapannya ke depan untuk pemerintah sendiri Kang Zek kepada para atlet? Nah karena kita melihat luar biasa loh potensi para atlet ini dan juga bisa membanggakan Indonesia beberapa kali seperti selain itu juga daripada tarung derajat ada kemarin bulu tangkis, nah kemudian badminton juga dan volley lain sebagainya. Kalau Kang Zek sendiri melihat dari itu bagaimana? Harapan saya yang pastinya di mana-mana bendera di negara internasional itu yang bisa berkibar dalam event olahraga. Jadi harapan saya kepada pemerintah daerah itu agar memperhatikan atletnya. Di sini khususnya untuk pemerintah Kepri, saya berharap ya agar PPLP kembali dikembangkan lagi, mungkin yang lebih bagus, mungkin anggotanya lebih banyak. Karena kenapa di olahraga ini bisa meningkatkan SDM pemuda dan pemudi kita. Jadi di PPLP sendiri ini yang dibina oleh Dispora Kepri itu ada sekitar 12. Sekarang tinggal 2. Tinggal 2 cabang olahraga saja. Jadi 10-nya sudah hilang. Nah, salah satunya tarung derajat. Salah satunya tarung derajat yang memang sudah tidak berada di bawah naungan PPLP lagi. Seperti itu. Nah, Kang Zek, kedepannya Kang Zek inginnya seperti apakah olahraga di Provinsi Kepri terutama untuk kemajuannya sendiri? Keinginan saya dan harapan saya untuk pemerintah agar memperhatikan atlet-atlet dan pelatih, agar ya setidaknya bisa memajukan dari segi sumber daya manusianya, juga bisa dari setelah lepas dari atlet agar dapat dipikirkan kemana selanjutnya. Nah itu dia. Harapan saya seperti itu, seperti Lukman kemarin, alhamdulillah istilahnya ada dari Polri sendiri buka dari jalur prestasi, tapi mungkin belum rezekinya karena dia pun masih belum tamat sekolah ini, belum tamat sekolah, mungkin nanti setelah tamat sekolah dicoba lagi, jalur polisi, ya kan? Ya jadi harapan saya kepada pemerintah tolong didukung dari segala pihak, jadi bisa untuk bekerja sebagai untuk penghidupan, juga bisa menyalurkan olahraga sebagai hobinya. Gitu. Baik. Nah ini saya beralih lagi ke Lukman. Lukman, apa yang Lukman inginkan ketika Lukman menjadi seorang atlet dari tarung derajat ini pertama kali? Apakah Lukman melihat dari potensi yang ada pada diri Lukman sendiri, atau bahkan Lukman melihat hasil kedepannya, wah nanti saya bisa meraih ini? Itu apa yang Lukman lihat? Yang saya rasakan saat ini kurang perhatian dari pemerintah. Itu kenapa, boleh diceritakan? Ya di saat itu saya pulang ke Anambas, lalu disambut sama pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan meriah. Ya di situ pemerintah Anambas menjanjikan saya merekom saya untuk menjadi polisi. Dan menjadi polisi, di saat saya tes polisi dan saya pun gagal situ, kecewa. Ada sedikit rasa kekecewaan. Karena pas saya ini ikut tes, 3 hari saya ikut tes, surat rekom itu 3 hari ikut tes kan baru ditandatangani. Wah, seperti itu. Mungkin rezekinya belum di tahun pada saat Lukman ikut. Mungkin bisa di tahun ini barangkali ketika ada pembukaan lagi untuk kepolisian seperti itu. Dari hasil yang Lukman sudah dapatkan di atlet tarung derajat sendiri, apa aja Lukman? Ya hasil PON ini.
Ya PON, hasil PON seperti apresiasi belum. Wah, belum ya? Belum ada. Tapi nanti harapan kedepannya pasti ada. Amin. Amin. Baik, kita tahan dulu untuk obrolan di sesi kali ini. Dan kepada pemirsa, jangan kemana-mana, karena kita masih akan melanjutkan obrolan dan bincang-bincang kita di dalam Dialog Kepri Gemilang seusai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Dialog Kepri Gemilang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Kepri Gemilang. Dan kita melanjutkan kembali obrolan kita dalam dialog kali ini, yaitu mengenai tema pembinaan prestasi tarung derajat di Provinsi Kepri. Dan kita masih bersama narasumber, Kang Zek dan juga Kang Lukman Hakim. Baik, Kang Zek, tantangannya Kang, sebagai seorang pelatih di tarung derajat sendiri, itu seperti apa? Tantangan seorang pelatih itu sebenarnya bukan tantangan sih. Iya. Kesannya ke belajar. Baik. Saya sendiri nggak berhenti untuk belajar. Ya, dari kita dengan melatih ini kita menghadapi dari siswa-siswa atau murid-murid kita belajar dari mereka. Dan dari situlah kita mendapat pengetahuan yang lebih kan. Jadi bagaimana cara kita mengaplikasikan keilmuan kita tarung derajat ke mereka gitu, daripada kayak tadi seperti ya jujur saya juga nakal, ya, ini si Lukman juga nakal, dimana nakal tadi jadi terarah dan menjadi prestasi dan membanggakan daerah, orang tua dan khususnya masyarakat di mana dia tinggal. Baik, seperti itu ya Kang ya. Nah, untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin menjadi seorang atlet, ini seperti apa Kang motivasi dari Kang Zek? Gini, terkadang anak-anak muda khususnya ini ke olahraga bela diri itu suka, tapi untuk terjun itu takut. Biar harus digarisbawahi, hasilnya tarung derajat ini olahraga keras tapi tidak kasar. Baik Kang. Kesannya itu lebih terarah. Jadi gimana kita mengaplikasikannya nggak di sembarang tempat. Terkadang kadang-kadang muda-mudi ini takut untuk turun langsung ke olahraga tersebut. Tapi mereka salut, salut. Tapi turun. Sebenarnya untuk para muda-mudi, baik itu pelajar, orang tua dan lain, silahkan bergabung di satuan latihan kita. Di mana-mana pun istilahnya. Jadi jangan takut. Jadi kesannya tarung derajat ini adalah olahraga seni asli ciptaan putra bangsa kita, Bapak Ahmad Derajat, Guru Haji Ahmad Derajat. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, seperti itu. Ya, untuk memunculkan prestasi-prestasi di Indonesia sendiri, seperti itu ya, Kang Zek ya. Nah, Kang Zek, selain di nasional, Kang, prestasi apa lagi yang pernah diraih mungkin di cabang internasional barangkali? Alhamdulillah untuk Kepri sendiri pernah mewakili kejuaraan Asia Tenggara. Itu tepatnya di Malaysia tahun 2015. Itu Kepri alhamdulillah dapat perak pada waktu itu. Nah, itulah prestasi tertinggi Kepri di event internasional itu. Jadi tantangan saya belum pernah dapat emas di event nasional untuk senior. Nah, kemarin alhamdulillah waktu BK-PON tahun 2019 kebetulan yang turun itu untuk Popnas, itu anak yang diturunkan dari PPLP, itu dapat emas di putri. Nah, itulah yang event yang saya dapat, emas pertama untuk Kepri, tapi kan event junior. Sedangkan event senior harapan saya kemarin sama Lukman. Cuman ya saya cukup puas dengan hasilnya. Dia sudah berjuang maksimal dengan dalam keadaan cedera, bisa bertanding maksimal juga di final. Ya saya puas. Harapan Kang Zek ke depannya Kang untuk cabang olahraga dari tarung derajat sendiri, silakan. Harapan saya untuk tarung derajat ke depannya khusus untuk muda-mudi Kepri, pelajar dan semuanya yang ingin bergabung di tarung derajat, silahkan datang ke satuan latihan, ingin mengenal tarung derajat. Selain kita belajar teknik ilmu fisiknya,
ya kan, juga belajar juga ilmu filosofinya. Nah, di dalam tarung derajat tersendiri itu ada moto tarung derajat sendiri, jadikanlah dirimu oleh dirimu sendiri. Nah, habis itu aku belajar bela diri seperti sebenarnya tarung derajat untuk menaklukkan diri sendiri, tapi bukan untuk ditaklukkan orang lain. Dan dalam kejuaraannya, napas pertarunganku adalah persaudaraan. Jadi kita bertarung itu bersama saudara. Setelah bertanding mulanya senang, akhirnya juga senang, gitu. Jadi tidak ada kekecewaan dan lain. Jadi menang atas kesenangan orang lain, saudara sendiri. Gitu. Dan itu sportif artinya ya Kang ya. Baik, untuk Kang Lukman Hakim, harapan kedepannya sebagai seorang atlet dari tarung derajat apa? Ya, harapan saya, karena saya masih muda, dan saya sekarang memikirkan masa depan. Baik. Masa depan saya. Masa depan saya itu cita-cita saya sebagai menjadi polisi dan TNI lah. Wah, seperti itu. Dan semoga setelah dialog Kepri Gemilang ini akan ada perekrutan yang langsung untuk menelpon Lukman Hakim. Untuk langsung Lukman silakan ikut pemilihan atau juga perekrutan seperti itu. Nah, cita-cita Lukman untuk kedepannya ini apakah akan terus menjadi seorang atlet dari tarung derajat atau bahkan Lukman akan menjadi profesi lain tetapi tetap dalam untuk melatih adik-adik Lukman sendiri di tarung derajat itu bagaimana? Ya, insya Allah saya terus berprestasi di bidang olahraga tarung derajat, dan saya pun ingin melatih adik-adik di satuan latihan saya di Pamedan. Baik. Ya. Seperti itu. Oke. Kalau Kang Zek, ini satuan latihannya di mana, Kang? Saya mobile. Saya mobile. Jadi kan saya sebagai pelatih kepala Provinsi Kepri. Jadi saya mobile ke semua satlat karena statusnya kan kalau di tarung derajat itu guru, guru. Jadi di mana-mana satlat di Provinsi Kepri itu adalah satuan latihan saya. Baik. Oke, terima kasih Kang Zek dan juga Kang Lukman Hakim untuk bincang-bincang kita dalam dialog Kepri Gemilang kali ini, dan semoga kita bisa berjumpa kembali mungkin saja nanti untuk prestasi selanjutnya dari cabang olahraga tarung derajat itu sendiri atau bahkan cabang olahraga lain yang melibatkan Kang Zek dan juga Lukman. Dan pemirsa, itu dia tadi dialog Kepri Gemilang kita dengan membahas tema mengenai pembinaan prestasi tarung derajat di Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau, tetap bisa menyaksikan program menarik dari TVRI Kepri di Instagram, YouTube, dan Facebook TVRI Kepri. Dan terima kasih sekali lagi Anda telah menyaksikan dialog Kepri Gemilang. Dan rangkaian program TVRI kembali setiap harinya bisa Anda saksikan mulai pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Oki Andri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam dialog Kepri Gemilang kali ini pamit mau undur diri. Kita berjumpa kembali dalam dialog Kepri Gemilang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.